partai politik sudah seperti perusahaan. Pengurus pada level bawahnya itu justru manut saja gitu. Dalam satu keluarga maju sebagai calon anggota legislatif gitu ya pada semua tataran, itu partainya berbeda-beda. Berapa persen sih anggota DPR RI, Dapil Riau itu yang ngomong soal nasib Riau? Keluarga si A yang telah menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tidak memberikan kontribusi apa-apa. Ya. Nah, maka kepada masyarakat kita himbau untuk tidak memilihnya lagi. Halo GT Mania, kita kembali lagi dalam Postdik, podcast pendidikan dan politik yang membahas tentang isu-isu dan fenomena-fenomena sosial politik yang tentu saja menjadi concern atau perhatian publik saat ini. Sebagaimana kita ketahui, pekan lalu Komisi Pemilihan Umum KPU telah merilis daftar calon sementara caleg yang akan bertarung dalam pemilu legislatif 2024 mendatang. Ada hal yang menarik dan mungkin bagi banyak kalangan tidak terlalu mengejutkan tentang siapa-siapa saja figur-figur atau sosok yang muncul dalam daftar calon sementara caleg DPRD khususnya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita akan membahas satu topik yang tentu saja ini menjadi pergunjingan tentang caleg keluarga, caleg kerabat, dan hal-hal yang berkait kelindan dengan hubungan patronase dalam pencalekan. Bersama saya telah hadir seorang akademisi, peneliti, dan juga pengamat politik, yaitu Dr. Tito Handoko, MSI. Selamat sore. Sore, Bang Raya. Bang Tito. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Bang Tito? Sehat. Alhamdulillah. Dr. Tito Handoko adalah seorang dosen yang berkiprah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Riau. Saya kira sosok beliau adalah yang sering aktif untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang pandangan-pandangan politik dan syarat akan kedalaman dalam analisis-analisis politik khususnya yang terjadi di Provinsi Riau. Bang Tito, ya. Kita langsung masuk saja ke pembahasan, yaitu berkaitan dengan tema kita tentang tidak lagi fenomena, tapi sudah menjadi fakta ya. Fakta yang itu terbentang secara luas tentang begitu semakin dalamnya praktek politik dinasti, politik keluarga, ataupun politik patron dalam pencalekan. Dan tentu saja ini juga terjadi dalam pilkada-pilkada, juga hal tersebut juga kerap terjadi. Tapi Bang Tito, kalau saya melihatnya sekarang ini justru politik dinasti ini semakin terbuka dan semakin terang-terangan. Ya. Ini bagaimana sebagai pengantar awal dari diskusi kita dari Bang Tito? Silakan. Oke. Saya mulai dari satu diksi menarik dulu ya. Demokrasi itu diciptakan dahulunya untuk melawan dinasti atau meruntuhkan dinasti. Ya. Namun saat ini justru demokrasi itu melahirkan dinasti. Ya. Itu problem pergeseran nilai dalam demokrasi yang terjadi khususnya di Indonesia secara luas itu ya. Ya. Nah, konteks dinasti itu memang agak sulit kita hindari di Indonesia karena memang background masyarakat kita itu warisan feodalisme. Yeah. Warisan kerajaan-kerajaan dari zaman dahulu gitu ya. Nilai-nilai kultural dan feodalisme itu masih mengakar dan masih melekat erat di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sifat permisif masyarakat kita terhadap sistem kekerabatan feodalisme itulah yang menyebabkan benih-benih dinasti itu akan selalu tumbuh. Yeah. Nah, karena itu memang diperlukan kesepahaman bersama terkait dengan konsep dinasti itu sendiri. Yeah. Nah, ada satu sisi dinasti itu memang diperlukan karena untuk menciptakan stabilitas. Yeah. Namun di sisi lain itu merusak sistemnya, tatanan sosial yang kalau dalam demokrasi itu kan diharapkan terjadinya rotasi kekuasaan, ya meritokrasi, terjadi rotasi kekuasaan. Kemudian
kekuasaan itu tidak terpusat pada satu atau dua golongan atau pada satu kelompok kepentingan saja, melainkan nanti bergulir berganti terus sehingga timbul sistem yang sehat dari itu semua. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri post Orde Baru terutama ini memang melahirkan dinamika maupun isu-isu yang berkaitan erat dengan semangat masyarakat untuk berubah di satu sisi, di sisi lain sifat permisif toleran terhadap sistem kekerabatan, feudalisme, dan itu semuanya kultural, Pak Raya. Kultural yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, karena itu memang di beberapa fenomena negara maju terutama, demokrasi itu kan mereka melahirkan sesuatu yang berbeda. Misalnya soal sistem pemerintahan yang lebih bersih, sistem pemerintahan yang egaliter gitu ya. Dan mereka terjadi check and balances yang sangat kuat dan kompetitif ya. Kompetitif ya. Sementara di tempat kita perkembangan demokrasi terutama di era sekarang gitu ya, partai politik itu dikooptasi oleh kepentingan oligark. Nah, itu problemnya itu. Sehingga ketika oligarki sudah mengkooptasi partai politik tersandera oleh kepentingan oligark dan kapitalisme. Nah, itu juga beberapa fenomena misalnya di partai politik kita melihat dalam perkembangan kekinian, ya, partai politik itu dikuasai oleh satu dua kelompok, keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, mana ada partai politik yang betul-betul sehat dalam proses kaderisasi atau dalam proses manajerial kepartaian? Ada, kita sebut beberapa partai yang memang sudah mengedepankan manajerial atau ke arah partai yang modern dalam manajerial. Tetapi kebanyakan, saya kalau menilainya, saya tidak ingin menyebut nama partainya. Kalau saya melihatnya justru partai-partai yang ada saat ini itu begitu kental aroma kekerabatan yang ada di situ gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa kultur feudalisme itu ada di partai. Yang sebenarnya itu dilarang. Problemnya juga sebenarnya adalah di partai ya. Di partai, benar. Nah, kalau partai sendiri sudah tidak membatasi itu, maka ke bawah juga kultur itu akan terbangun terus-menerus begitu. Nah, ini problem yang demikian yang mesti disehatkan dulu tuh di partainya. Nah, kalau partainya sudah sehat dari kultur dinasti, dari feudalisme, maka ke bawahnya juga sehat. Cuma kan siapa yang bisa untuk membantah misalnya satu dekret dari ketua umum partai politik yang sejak awal partai politik itu lahir sampai hari ini dia jadi ketua umumnya, kemudian diteruskan kepada anaknya. Dan itu semacam legasi. Dan saya heran ya, pengurus pada level bawahnya itu justru manut saja gitu. Partai politik sudah seperti perusahaan. Dan justru setelah reformasi itu terus berlanjut ya? Terus berlanjut, berkembang. Itu agak aneh memang. Beberapa partai yang lahir pasca Orde Baru itu, pasca reformasi itu. Nah, karena itu dengan fenomena demikian menjadi catatan penting bagi kita untuk melihat keseriusan partai politik, terutama partai-partai yang sekarang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 untuk berkomitmen membersihkan diri dari politik dinasti. Ada kesalahan prosedural atau kesalahan kultural, barangkali keduanya sekaligus jadi catatan kita. Dalam satu keluarga maju sebagai calon anggota legislatif gitu ya, pada semua tataran itu partainya berbeda-beda. Bapaknya partai A, anaknya partai B, bibiknya partai C. Dan saya herannya partai-partai kok toleran terhadap itu, mau mengakomodasi itu. Itu kesalahan fatal itu gitu ya. Nah, di beberapa negara modern itu nggak mau begitu. Ya, mereka cenderung satu frame saja. Kalau mereka masih satu keluarga, mereka satu frame saja gitu. Karena idealisme berpartainya tidak akan bergeser karena kepentingan kapitalisme gitu. Kalau di kita kan enggak. Nah, ini problem di partai. Karena pola rekrutmen partai yang terbuka tadi yang menyebabkan peluang itu ada. Plus, ya ini ada plus nih. Plus kondisi politik kita yang masih transaksional. Nah, akhirnya peluang-peluang itu dimanfaatkan oleh caleg-caleg yang memiliki modal besar untuk meraih nomor urut di partai yang strategis, ataupun mereka menggunakan cara yang tidak benar, cawe-cawe misalnya untuk menjadi caleg di partai politik. Nah, itu problem yang ada di situ. Rekrutmen tadi itu kemudian transaksional dalam proses pencalekan. Itu sudah bukan rahasia lagi lah, sudah jadi rahasia umum gitu, Pak Raya. Bang Tito, sebelum kita lebih dalam lagi, khususnya
di Riau ya, walaupun kita baca di media-media nasional itu juga terjadi di daerah lain ya. Ada yang satu keluarga mulai dari bapak, istri, anak itu menjadi caleg. Di Riau juga ada. Kemudian ada yang suami adalah kepala daerah, istrinya jadi caleg. Kemudian istri dan anak dari kepala daerah menjadi caleg. Nah, kira-kira Bang Tito ya, dengan pola rekrutmen parpol terhadap caleg-caleg yang dilakukan dengan model-model seperti itu, yang mungkin itu memang ya sangat tidak kompetitif barangkali ya, tidak kompetitif. Belum lagi ini kita melihat tentang background atau latar belakang si caleg yang dari lingkaran dinasti tadi, yang dimasukkan ke dalam daftar caleg yang akan disajikan kepada masyarakat pemilih untuk dipilih. Nah, kira-kira dengan model-model seperti itu, DPRD punya fungsi yang juga sangat signifikan ya. Ada budgeting, controlling dan dalam perundang-undangan ya, perda di daerah. Nah, apakah masyarakat punya harapan untuk mendapat wakilnya yang berkualitas untuk duduk di kelembagaan DPRD? Itu poin penting yang mau saya sampaikan sebenarnya. Pertanyaan, saya terima kasih pertanyaan itu. Jadi gini, Pak Raya, 2018 sampai 2022 ketika indeks demokrasi itu disurvei gitu ya, ada penurunan indeks demokrasi, terutama soal kualitas lembaga legislatif. Mereka jarang sekali melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan ataupun terhadap statement kepala daerah. Kenapa? Karena tersandra, pertama kepentingan partai politik yang sama, yang kedua kepala daerah itu berkait kelindan dengan kekerabatan. Nah, itu problem. Sehingga apa? Indeks demokrasi di aspek yang itu kita turun ya. Nah, itu problem mendasar dari hasil rekrutmen caleg oleh partai politik yang seperti itu. Dampaknya adalah eksistensi lembaga DPRD atau lembaga legislatif sebagai mitra kepala daerah itu menjadi rendah, menjadi turun. Nah, tentu harapan publik kepada anggota dewan sebagai check and balances-nya kepala daerah tidak tersampaikan. Nah, apalagi misalnya kita tidak mengetahui background si caleg yang anaknya bupati atau istrinya bupati, tiba-tiba ibu rumah tangga atau orang yang baru maju sebagai caleg, tidak punya pengalaman dalam organisasi, dalam masyarakat, tiba-tiba jadi caleg dengan modal yang besar, kemudian pressure kekuasaan kepada pemilih, kepada birokrasi, kepala desa, segala macam, dia dapat suara signifikan, akhirnya duduk sebagai anggota DPRD. Apa yang bisa dia buat? Nah, ini problemnya, sehingga indeks demokrasi dalam kaitan kinerja lembaga legislatif itu menjadi turun. Nah, itu catatan penting. Saya sudah baca beberapa poin dari indeks demokrasi Indonesia, khususnya Riau itu. Termasuk salah satunya faktor karena politik dinasti ini ya. Benar sekali. Berarti ada dua hal yang ekses negatif dari politik dinasti ini. Pertama, secara kelembagaan DPRD itu bisa menjadi lemah ya. Benar. Karena orang yang duduk di situ adalah juga memiliki kekerabatan dengan kepala daerah. Yang kedua juga karena kompetensinya yang tidak teruji tadi, tiba-tiba bisa terpilih dengan segala macam kekuatan yang dimiliki oleh patron dia untuk duduk sebagai caleg. Akhirnya ketika bertugas sebagai anggota dewan itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, begitulah Pak Raya. Jadi gini, dalam sistem rekrutmen partai politik itu kan ada dua tuh. Yang pertama memang tertutup, yang kedua terbuka. Yang tertutup ini biasanya partai kader. Mereka menyiapkan partai itu kan sebagai dapurnya, itu dapur tempat digodoknya calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin daerah di partai politik. Nah, kecenderungan partai-partai kader ini memiliki kualitas kader yang bagus, mumpuni, dan mereka vokal gitu ya. Dan celakanya kan partai terbuka, rekrutmen terbuka. Rekrutmen terbuka itu memungkinkan kepada siapa saja untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif atau pengurus partai politik tanpa melalui proses kaderisasi yang ketat. Atau jalan ringkas, bypass, punya akses. Yang akhirnya apa? Dengan sistem terbuka, kita nggak tahu siapa dia, bagaimana proses penggodokan atau kawah candra di mukanya sehingga dia layak untuk menjadi calon anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI.
Nah ini contoh nih, tiba-tiba saya baca salah satu media ya, bukan media, salah satu partai politik itu di daftar caleg sementara yang dirilis oleh KPU itu ada dalam keluarga yang sama, kita nggak tahu backgroundnya apa, nomor urut 1 di partai besar. Dan selama ini namanya tidak pernah dengar tidak pernah muncul gitu. Dia memperjuangkan apa sih bagi Riau misalnya kalau caleg DPR RI, dia memperjuangkan apa sih bagi daerah misalnya untuk caleg kabupaten, kota atau provinsi seperti itu. Nah ini kan menjadi problem yang sangat signifikan. Kenapa partai politik membiarkan praktik itu terjadi? Nah partai politik saya justru lebih melihat politik transaksional di situ, bukan berdasarkan ideologi, idealisme partai yang dikedepankan. Perjuangan apa sih yang bisa dilakukan oleh caleg yang transaksional begitu? Nilai-nilai ideologi apa sih yang bisa dia perjuangkan? Ini mengindikasikan parpol juga gagal melakukan fungsi kaderisasi. Benar sekali, partai politik gagal melakukan fungsi kaderisasi. Ya karena memang di Indonesia itu partai politik rata-rata partai catch all. Partai kader itu hanya ada dua partai lah kalau saya tengok, sangat sedikit. Dua partai yang sangat kental dalam praktek kaderisasi, lainnya catch all. Nah itulah yang menyebabkan iklim demokrasi kita itu semakin lama ya semakin mengarah ke transaksional dalam praktek politiknya, atau demokrasi itu kita bergeser ke demokrasi kapitalisme gitu. Dan kualitas atau output dari hasil pemilu legislatif itu cenderung lebih menurun ya? Menurun, udah pasti. Misalnya gini, berapa persen sih anggota DPR RI Dapil Riau itu yang ngomong soal nasib Riau? Yang bicara soal nasib Riau? Berapa banyak sih mereka bicara di parlemen soal memperjuangkan Riau di pusat misalnya, di pusat, atau di daerah misalnya, berapa persen mereka yang vokal terhadap nasib kita di Pekanbaru, soal sampah, soal banjir, soal lingkungan dan lain sebagainya. Berapa persen anggota DPRD Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang 9 orang itu bicara kritis tentang kondisi Pekanbaru, sesuai dengan komisinya misalnya. Kan kita nggak tahu nih. Saya melihatnya justru mereka biasa-biasa aja tuh, nggak ada tuh misalnya mereka pressure kepada pembuat kebijakan, kepada pemerintah Kota Pekanbaru, kepada gubernur, misalnya kepada OPD terkait untuk memperbaiki nasib Pekanbaru secara luas. Hanya beberapa, itu pun lewat pokok pikiran yang memang sudah diatur dalam regulasi. Kan itu problemnya tuh. Bang Tito, tadi kita sudah diskusi soal betapa ya kita kalau mau sebut carut marutnya proses rekrutmen calon anggota legislatif ya yang berkait kelindan antara itu caleg dinasti, caleg keluarga, caleg patron yang terkait dengan kepala daerah ataupun elit-elit tertentu. Kemudian tadi faktanya satu keluarga itu bisa menjadi caleg yang diusung oleh beragam partai yang berbeda, bahkan mendapatkan nomor paling baik ya, nomor 1 atau nomor 2. Tadi kita sudah diskusikan soal fenomena partai kita. Nah, Bang Tito, kalau begitu kondisinya, sebenarnya apa sih ideologi partai kita sehingga bisa hal-hal seperti ini terjadi? Ya, Bung Raya, memang partai-partai kita itu, kalau letterhead aja ya, kita lihat dari ADART segala macam itu jelas tuh. Ya, ada nasionalisme gitu ya, ada berbasis agama, itu jelas itu. Tetapi dalam praktik itu tidak berbasis ideologi, justru berbasis transaksional. Saya melihatnya basis transaksional pragmatis di partai politik. Kenapa demikian? Satu, catatan pentingnya, untuk bertarung sebagai anggota DPR RI di tengah masyarakat kita yang kurang rasional ini, ya, melihat partai politik itu sebagai pesta, itu butuh biaya politik yang tinggi, high cost politik gitu ya, sehingga partai politik mengedepankan rasionalitas kepada caleg yang secara keuangan dia mampu. Itu dulu berarti kriteria pertama. Itu kriteria pertama. Baru kriteria kedua itu menyangkut soal pengalaman atau ya pengalaman kepartaiannya. Misalnya sudah kader berapa lama sih, gitu ya. Tapi poin pentingnya sih yang pertama saya melihatnya, partai politik itu melihat kemampuan finansial caleg itu. Sehingga rekrutmen dilakukan berbasis itu.
Walaupun misalnya di bawah hasil surveinya biasa-biasa saja, tetapi oleh partai itu dianggap bisa dipoles dengan kemampuan finansial, ya misalnya pencitraannya nanti lewat media segala macam dibom habis-habisan, serangan darat, serangan udara gitu lewat media. Termasuk serangan fajar ya. Serangan fajar. Nah, itu kan problemnya di situ tuh. Ya akhirnya kita melihat partai itu justru yang pragmatis gitu ya. Ya partai kok suka cawe-cawe begitu. Benar. Nah, kalau sudah praktek pragmatisme dan transaksional dalam rekrutmen dan pencalekan itu terjadi, maka di bawah juga akan demikian. Masyarakat kita yang di pedesaan itu yang paling kasihan gitu. Saya tahun lalu survei itu, Bung Raya, di Dapil Riau 2. Itu saya melihat dari hasil survei saya itu 22,7% itu masyarakat memilih berdasarkan apa yang dibawa oleh caleg ketika kampanye. Berarti memilih berdasarkan oleh-oleh ya? Oleh-oleh, itu problem mendasar. Pertama. Problem mendasar kedua, masyarakat tidak punya pilihan terhadap caleg-caleg ini, mana yang berkualitas, mana tidak. Karena yang disajikan itu bukan visi misi, bukan program strategis atau apa yang akan diperjuangkan di parlemen, tetapi yang disajikan adalah gambar-gambar luar ruang yang besar-besar, hanya namanya saja dan nomor urut. Nanti di bawah uangnya yang bekerja. Kan itu masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, padahal itu bisa kita edukasi gitu, Bu Raya. Nah, memang kelemahan kita selama ini edukasi politik itu yang tidak dilakukan. Berapa persen sih partai politik yang melakukan edukasi kepada masyarakat secara kontinuitas? Nggak ada. Saya berani bilang nggak ada. Jadi kondisi ideologi partai kita yang tadi kita sebut itu sangat transaksional, itu semakin dilanggengkan oleh karakter pemilih kita yang juga lebih pada pragmatisme, benar, dan manipol tadi ya. Dalam beragam bentuk money politik. Jadi memang kondisinya memang sudah sangat runyam ketika kita sudah lebih dari 25 tahun ini reformasi yang menghendaki adanya perubahan dalam kultur maupun sistem politik kita. Kita lanjut, Bang Tito. Ini menyangkut lagi, kita kembali lagi soal caleg dinasti, caleg keluarga. Bang Tito, mereka ini kan caleg-caleg dinasti ini kan didukung oleh, pertama, finansial yang kuat, karena tadi masuknya dengan cara tanda petik itu transaksional. Benar. Kemudian masuk menjadi DCS atau DCT nanti, itu karena faktor dorongan patron, apakah itu patronnya kepala daerah, elit daerah, ya kan? Dan hampir semua sumber daya mereka bisa pegang. Sementara kita yakin masih banyak caleg-caleg yang memulai proses politik itu dari bawah, aktif di tengah-tengah masyarakat, mengadvokasi, kemudian juga ya secara kriteria sudah ideal untuk bisa bertarung, tapi terkendala oleh faktor-faktor lain. Nah, ini lapangan pertandingan pemilu legislatif ini bagaimana kalau situasinya seperti ini, Bang Tito? Nah, ini yang kita sayangkan gitu ya. Partai politik itu tidak melihat kerja-kerja kerja-kerja kadernya yang sudah lama gitu ya. Misalnya si A sudah menjadi pengurus partai politik dari tingkat yang paling bawah, dari ranting ya, dari cabang, kemudian pengurus daerah, kabupaten, lalu ke provinsi, itu kan berdarah-darah semua prosesnya itu. Nah, itu tidak dilihat itu kriterianya. Ada beberapa partai melihat kriteria itu, tapi lagi-lagi kriteria yang direkrut itu berbasis apa? Berbasis kemampuan finansial, sumber daya politik yang dimiliki, terutama sumber daya finansial itu, Bung Raya. Nah, akhirnya apa? Ini menggerus caleg-caleg potensial yang memiliki gagasan, ya gagasan dari proses kaderisasi yang terjadi di partai. Akhirnya apa? Caleg-caleg ini tidak bisa berkompetisi. Jangan kamu berkompetisi, mau ikut dalam proses pencalekan saja sudah digagalkan. Yang mengemuka adalah proses transaksional yang terjadi tadi itu, berbasis sumber daya keuangan yang mumpuni, kemudian didukung oleh patronase, yang elit-elit lokal, kemampuan finansial yang kuat, yang itu dampaknya apa? Kader-kader potensial yang sudah berdarah-darah tadi itu menjadi tersingkirkan dengan sendirinya. Ini yang kemudian menyebabkan partai politik itu tidak punya tidak punya
kekuatan signifikan di DPRD untuk menekan kebijakan eksekutif. Kalau di daerah misalnya, atau kebijakan kepala daerah. Di pusat juga begitu. Ya, padahal fungsi check and balances itu mestinya dilakukan. Perkara apakah presiden, wakil presiden satu partai, tapi ketika kebijakan eksekutif ini tidak relevan dengan kebutuhan publik, itu harus ada check and balances gitu. Ini semuanya kan akhirnya apa? Saya menilai DPRD itu hanya lembaga stempel. Ini mohon maaf nih kalau nanti ada anggota dewan yang marah kepada saya. Ya, sebagai apa ya? Institusi stempel aja. Hanya melegalisasi kebijakan eksekutif untuk kemudian eksekutif menjalankan kebijakan itu. Berapa persen sih yang berani ngomong soal kontra terhadap kebijakan eksekutif? Ini kan akibat dari proses rekrutmen yang salah tadi itu. Kalau misalnya partai politik mengedepan kader yang sudah berdarah-darah berjuang dalam kawah candra di muka perkaderannya, kemudian partai politik memfasilitasi caleg-caleg itu untuk bertarung dengan fair gitu ya. Nah, itu tentu saja berbeda. Mereka akan memperjuangkan kepentingan politik partainya dan kepentingan publik yang diwakilinya. Nah, sekarang berapa banyak caleg kita yang bisa bicara seperti itu di parlemen, di DPRD misalnya? Hanya sedikit sekali gitu loh. Artinya kader-kader partai yang sudah memulai proses dari bawah, berdarah-darah tadi seperti sebutkan Bang Tito tadi, untuk masuk ke dalam tahap pendaftaran caleg saja sudah kena setengah jegal, napas ya. Sudah kena jegal. Dan ketika pun dia bisa lolos dalam daftar calon, ya di bawah nomor sepatu. Dan harus bertarung juga dengan tadi kekuatan yang tidak seimbang dengan caleg-caleg yang tadi ya. Yang gimana kita mau menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik sementara kompetisinya tidak setara. Kalau kompetisinya setara, maka kita meyakini akan melahirkan kepemimpinan yang berkualitas atau wakil-wakil rakyat yang berkualitas di lembaga-lembaga legislatif. Nah, kompetisi setara hanya bisa dilakukan kalau misalnya dalam proses rekrutmennya setara. Betul. Nah, begitu Bu Raya. Problem kita kan tidak begitu. Partai politik cenderung transaksional dalam proses rekrutmen caleg. Kemudian caleg potensial yang sudah berjuang di partai tidak diprioritaskan untuk menjadi caleg. Akhirnya dia tergusur karena kepentingan yang lain, misalnya patronase kah, atau kepentingan oligar yang lain, atau karena memang secara finansial kurang kuat begitu kan. Hanya mereka terabaikan. Nah, tentu gini, jadi catatan penting bagi kita semua nih. Proses edukasi politik kita sebenarnya yang masih sangat lemah, ya, baik di tengah partai politik sendiri ataupun di masyarakat. Nah, kalau masyarakat kita masih matre, masih pragmatis, maka demokrasi kita akan begini-begini aja. Indeks demokrasi kita akan begini-begini aja. Jadi pemilu itu hanya sekedar prosedural ya? Iya, demokrasi kita prosedural aja. Ada pemilu ya ada 5 tahun sekali. Tapi apakah substansinya terpenuhi? Ya enggak. Apakah yang terpilih tadi berkualitasnya? Tidak gitu. Lalu kalau mereka tidak berkualitas, produk yang dihasilkan gimana? Yang nggak berkualitas. Contoh ranperda. Berapa persen ranperda itu yang murni hasil pikiran anggota dewan? Inisiatif dari DPRD yang murni di situ. Enggak. Saya melihat justru copy paste kebanyakan. Ini kan sedih kita. Yang original dari pemikiran mereka berjuang dari bawah. Misalnya soal apa sih di hasil mereka reses ya? Reses itu. Perjuangkan dalam bentuk ranperda, kemudian disahkan dalam bentuk perda. Enggak. Rata-rata mereka adopsi dari tempat lain. ATM lah, amati tiru modifikasi lalu jadikan perda di sini. Kan betul. Apa? Kualitas sementara kondisi daerah kan mungkin berbeda-beda. Disamakan dengan bisa disamakan. Daerah lain ya. Nah, ini kan dampak dari proses rekrutmen yang kurang bagus, proses edukasi yang tidak berjalan tuh Bang ya. Partai politik juga yang pragmatis tadi itu menyebabkan problem mendasar demokrasi kita itu tidak sampai kepada substansinya, hanya prosedur aja. Nah, ada pemilu ada anggota dewan ada keterbukaan informasi ada, tapi substansi dari itu semua apa? Lahirnya pemerintahan yang bersih, yang clean government and good governance nggak akan terpenuhi itu. Ya, semuanya ya saling paham misalnya begitu ya, tahu sama tahu aja lah kita di pemerintahan itu kan salah praktik itu gitu. Terkait tadi Bang, politik dinasti. Kan ini juga sedang fenomena ya. Partai-partai itu merekrut keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat dari tokoh-tokoh daerah, kepala daerah ya. Mungkin dalam bagian dari strategi sebagai vote getter, peraih suara. Karena dianggap merepresentasi pengaruh dari keluarga kepala daerah. Nah, pada sisi lain
keluarga kepala daerah ketika menjadi caleg, ini kan juga tidak melepaskan intervensi dari kepala daerah itu untuk mempengaruhi birokrasi, kekuatan-kekuatan simpul baik formal maupun informal dalam masyarakat. Benar. Nah, ini bagaimana Bang? Dampaknya terhadap kompetisi yang fair play tadi untuk caleg-caleg kita? Ya, itu problem rekrutmen tadi yang saya sampaikan, Bung Raya. Partai politik memang dalam proses pencalekan itu, ya saya pikir kurang rasional lah begitu ya. Ya mau tidak mau mereka harus begitu gitu. Kalau tidak partai A nanti diambil partai B. Ya kan kompetisi di tengah partai juga tidak sehat. Nah, memang tidak ada yang salah terhadap itu karena memang dijamin undang-undang semua. Betul. Misalnya seseorang sudah bisa jadi caleg, punya hak yang sama gitu ya. Ya, tetapi kan bagi masyarakat kita, apa sih yang bisa diharapkan dari caleg yang memiliki patron kepada kepala daerah tadi itu ketika sudah jadi caleg nanti, apakah bisa memperjuangkan nasib masyarakat secara luas gitu ya? Ya kan kita misalnya paham, ada salah satu bupati anaknya maju di partai yang bapaknya ketua partai di daerah itu gitu ya. Nah, masih muda, belum selesai kuliah. Oh iya. Gitu ya. Kita juga ada beritain. Saya tahu sebut namanya lah gitu ya. Apa sih yang bisa dia perjuangkan? Bertarung memperjuangkan aspirasi masyarakat itu seperti apa sih nanti? Bisa tidak dia melakukan check and balances terhadap kebijakan bapaknya? Kan nggak mungkin. Ya karena sudah ditekan dari atas gitu. Lalu bagi masyarakat apa? Ya masyarakat kita lagi-lagi pilihan di masyarakat. Apakah mau memilih caleg yang demikian atau tidak? Karena keterbatasan pilihan, akhirnya mau tidak mau memilih itu. Karena ada sesuatunya. Nah itu problemnya. Begitu. Jadi sangat kompleks ya, sangat kompleks dari input yang tadi prosesnya itu sangat begitu tidak demokratis, walaupun kita katanya menuju pemilu demokratis yang menghasilkan output yang juga hampir dipastikan juga itu akan bermasalah ya. Iya. Dalam praktek demokrasi itu mengharapkan adanya kesetaraan. Ya, kesetaraan dalam berbagai hal, misalnya akses. Nah, apakah masyarakat umum yang bukan pengurus partai politik dalam sistem terbuka itu bisa mengakses informasi pencalekan? Itu jarang sekali, karena memang rata-rata ditutup. Kalau misalnya ketua partai politiknya sudah jadi bupati, kepala daerah, kemudian dia trace untuk menjadi caleg itu siapa-siapa saja di daerah A, dapil B, dapil C, dapil D, misalnya gitu ya. Itu dia punya kekuatan apa di situ, lalu bisa atau tidak intervensi bupati tadi untuk meningkatkan perolehan suaranya, terutama suara partainya dulu, itu sudah pasti digunakan. Nah, tentu dengan kondisi dia memiliki kekuatan politik yang sangat besar, untuk mengamankan suara keluarganya itu yang paling dikedepankan dulu. Yang kedua baru orang lain. Gitu. Akhirnya apa? Orang lain nggak bisa berkompetisi karena tidak setara, karena aksesnya juga terbatas. Seperti itu. Nah, dengan akses yang terbatas tentu kita tidak bisa berharap banyak dong dari caleg yang diajukan oleh partai politik tadi. Ketika kondisinya sudah seperti yang begini yang tersaji di masyarakat, Bang Tito. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pemilih, masyarakat, elemen masyarakat sipil dan kampus nih sebagai kawah candra di muka dari peradaban kita? Iya, memang problem seperti itu hampir terjadi di hampir semua negara berkembang yang background negara itu dulu feodalisme. Negara-negara bekas kerajaan gitu ya, hampir semua terjadi. Lalu kita bergeser ke negara demokrasi. Ya, tadi seperti di awal saya sampaikan, demokrasi mulanya diciptakan untuk meruntuhkan dinasti. Nah, sekarang justru demokrasi melahirkan dinasti. Lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap itu? Yang pertama kita lawan dengan narasi. Ya, narasi seperti apa? Narasi-narasi yang bisa memberikan edukasi secara kontinuitas kepada masyarakat pemilih. Misalnya, beberapa kasus perlu kita ungkapkan atau beberapa hal berkaitan dengan kinerja anggota legislatif yang telah terpilih dari dinasti itu perlu kita sampaikan. Berapa kontribusinya kepada daerah, kepada masyarakat selama dia menjadi anggota dewan. Lalu sekarang dia maju lagi, bahkan ditambah lagi keluarganya. Apakah kita punya harapan terhadap caleg itu atau tidak?
Tentu dengan kita berkaca kepada pengalaman yang lalu, tidak ada harapan yang bisa kita gantungkan kepadanya. Lalu masyarakat dengan pilihan terbatas harus seperti apa? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pilihan-pilihan terhadap caleg itu cukup banyak. Kita bisa lihat track recordnya. Maka melawan politik dinasti adalah dengan tidak memilihnya, dengan tidak mengambil uangnya. Nah, nanti dibilang saya salah ya, Bapak tidak matre, itu bukan begitu. Memang kekuatan finansial itu sangat mempengaruhi itu, Muraya, dalam praktek kampanye kita. Nah, tapi kita bisa lawan dengan narasi, itu pertama tuh. Narasi itu harus selalu kita sampaikan kepada publik bahwa dengan politik dinasti justru pembangunan kita gadaikan. 5 tahun kita nggak dapat apa. Itu yang pertama. Yang kedua, selain narasi, kita lakukan edukasi. Edukasi seperti apa? Macam-macam. Ya, misalnya gini, kalau dunia kampus lengkap dengan tridharmanya ya, ada penelitian, pengabdian gitu ya, dan pengajaran. Nah, kampus selalu continue soal itu gitu. Nah, yang menjadi pekerjaan rumah besar itu adalah partai politik itu sendiri. Apakah edukasi mereka jalankan atau tidak? Tapi saya mencatat sangat sedikit ya kuantitas edukasi politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh partai. Sangat sedikit. Memberikan informasi soal ideologi partai, memberikan informasi soal kerja-kerja politik partai di tengah masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan, kemudian hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh perwakilan partai politik itu di DPRD ataupun di eksekutif. Nah, tentu dengan keterbatasan informasi di tengah-tengah masyarakat, lalu keterbatasan pilihan, itu mempersempit ya untuk kita melawan dinasti. Tapi bisa. Ya tadi kan dengan narasi, kemudian dengan edukasi. Yang ketiga, kita tentu harus berkolaborasi antara kampus, media massa, civil society. Ya, kolaborasi itu bisa melawan dinasti. Misalnya hari ini kita diskusi soal politik dinasti. Kita sampaikan kepada publik bahwa keluarga si A yang telah menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tidak memberikan kontribusi apa-apa. Nah, maka kepada masyarakat kita himbau untuk tidak memilihnya lagi. Kan simpel itu. Tapi apakah himbauan kita itu bisa diterima oleh masyarakat kita dengan kondisi masyarakat yang pragmatis? Nah, itu kan problem yang psikologis yang ada pada pemilih. Betul. Nah, problem psikologis lagi-lagi kita harus bantu dengan edukasi yang mendalam. Misalnya di partai politik A itu kan ada pilihan-pilihan terhadap calegnya juga. Maka kita dorong caleg-caleg yang lain itu yang bukan dinasti tadi, walaupun misalnya nomor urut sepatu, nomor urut 2, 3, 4 sampai 6, 7 itu untuk bekerja lebih nyata, melakukan campaign dengan program-program yang dia tawarkan kepada masyarakat yang rasional. Jangan sampai programnya nggak rasional. Ini bukan pekerjaan anggota DPRD kabupaten, malahan dia nyusun program atau janji politik yang bukan pekerjaan anggota DPRD kabupaten atau kota, yang bukan pekerjaan di luar dari kewenangan dia ya, bukan kewenangan dia. Ya, contoh misalnya soal, mohon maaf, ini ada kemarin saya baca salah satu spanduk caleg itu, dia memberikan bantuan UMKM 20 juta, kan nggak mungkin gitu. Itu kan kerjaan Kementerian Koperasi misalnya kan. Nah itu lagi-lagi yang mudah-mudahan calegnya paham soal apa, soal batas kewenangannya, soal tugas pokok dan fungsinya. Sesuaikan saja dengan itu, lalu bersama-sama kita dengan media, perguruan tinggi, civil society untuk melawan dinasti politik, kemudian menyebarluaskan gagasan-gagasan strategis supaya masyarakat menjadi lebih edukatif. Seperti itu. Baik, GT Mania, saya bersama Dr. Tito Handoko telah berdiskusi panjang lebar tentang fenomena atau fakta yang sudah menjadi isu publik tentang caleg dinasti, caleg kekerabatan, dan caleg patron. Saya kira diskusi kami ini adalah bagian dari proses edukasi politik kepada publik untuk masyarakat pemilih bisa benar-benar memanfaatkan pemilu 2024 sebagai salah satu sarana untuk memilih pemimpin mereka yang duduk di DPRD yang benar-benar bisa mewakili
bisa bertindak dan memperjuangkan aspirasi atau persoalan-persoalan publik yang dialami oleh masyarakat. Kita akan bertemu kembali dalam podcast Posdik Pendidikan Politik di edisi selanjutnya, dan sampai bertemu kembali. Terima kasih, Dr. Tito. Boraya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya.